Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi ya di dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan selalu di dalam pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi di dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya, yaitu terdapat di dalam tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 3 tokoh penjelajah ruang angkasa, dengan muatan pelajaran adalah PPKN ya. Ya, baik anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum memulai pembelajaran, kita angkah baiknya untuk berdoa dulu ya sebelum belajar. Kita mulai ya doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya pada hari ini kita akan membahas 3 materi, yaitu tentang yang pertama, pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Yang kedua, pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara. Untuk yang pertama adalah pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Terdapat 5 poin ya. Yang pertama, menumbuhkan sikap tenggang rasa, toleransi, rela berkorban demi kepentingan bersama. Nah, ini merupakan pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kita harus toleransi ya terhadap teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kita ya. Yang kedua, kita merasa dihargai dan disayangi banyak orang. Nah, dari sikap toleransi itu kita bisa merasakan bahwa kita itu dihargai dan disayangi oleh banyak orang ya. Dan yang ketiga, kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, kita bersama orang lain ataupun saudara atau adik, kakak, kita harus bersikap baik, tenggang rasa itu teh namanya sikap yang baik ya, untuk yang harus diterapkan oleh kita. Nah, yang keempat, orang lain bersedia membantu saat kita membutuhkan. Nah, nilai dari pengaruh persatuan dan kesatuan itu, orang lain bersedia membantu kita saat kita membutuhkan bantuan mereka ya. Jadi kita juga harus baik terhadap orang kalau kita mau diberi kebaikan oleh orang ya. Untuk yang kelima, kita memiliki perasaan senang karena telah berbuat baik. Nah, kita akan merasa senang jika kita telah berbuat baik kepada siapapun ya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua ya, poin yang kedua, pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar. Nah, yang pertama di sini ada menambah erat hubungan antar masyarakat. Maksudnya gimana, Bu? Menambah erat hubungan masyarakat. Jadi kita tuh harus bertoleransi, kembali lagi ya kepada diri sendiri. Kita harus bertoleransi, harus saling tolong menolong bersama orang-orang sekitar kita. Nah, untuk yang kedua, memudahkan tercapainya tujuan di masyarakat. Nah, gimana ini maksudnya? Nah, misalnya kita di masyarakat tujuannya adalah hidup rukun ya. Nah, kalau kita menambah erat hubungan seperti kita saling bertoleransi, kita saling kerjasama, pasti tujuan yang akan dicapai itu yaitu hidup rukun ya, akan tercapai dengan baik. Dan yang ketiga, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar masyarakat.
Nah, kita itu jika orang lain atau siapapun itu mempunyai kekurangan gitu ya, kita harus melengkapinya. Jangan kita mengejeknya, jangan kita membulinya, jangan kita memarahinya, tapi kita melengkapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang halus ya. Nah, yang keempat, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleran. Nah, menjalin rasa kemanusiaan itu apa? Iya, jangan kembali lagi ke yang tadi, jangan saling membuli. Kita harus saling menghormati, menghargai, saling membantu gitu ya. Sikap saling toleran itu saling membantu satu sama lain ya. Nah, untuk yang poin 5, menjalin rasa kekeluargaan serta sikap tolong menolong antar sesama. Nah, jadi kita tuh harus saling tolong menolong ya. Jika orang lain membutuhkan pertolongan, kita jangan membiarkannya, tapi kita harus segera menolongnya agar kita menjalin rasa kekeluargaan itu sangat erat ya. Nah, untuk poin yang ketiga adalah pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan telah membuat bangsa Indonesia mampu merebut kemerdekaan pada masa itu ya. Jadi Indonesia merdeka itu karena ada rasa persatuan dan kesatuan gitu ya. Nah, untuk keberagaman budaya di Indonesia membuat bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tidak hanya itu, di sini ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di negara Indonesia adalah, di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri dibanding produk luar negeri. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan yang memadai dan merata di seluruh daerah. Nah, itu merupakan contoh perilaku mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Jadi kita di Indonesia itu banyak ragamnya, dari contoh misal kecilnya dari aneka makanan, pakaian, kan kita mempunyai batik ya di Indonesia itu, pakaian batik, makanan itu bermacam-macam, terus bahasa juga sangat banyak gitu ya. Pulau-pulau di Indonesia pun sangat banyak gitu ya. Jadi contoh perilaku yang mencerminkan nilai persatuan kesatuan di negara Indonesia adalah: 1. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan yang memadai dan merata di seluruh daerah. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini di dalam pembelajaran tematik muatan PPKN. Nah, Ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa jaga protokol kesehatannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.